Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah ya mobil kuda diesel tahun 2000, tipenya GLS. Ini sudah power window ya, tapi belakang belum ada double blower ya. Hari ini ya, ini saya dapat unitnya baru, masih sekitar 2 atau 3 minggu yang lalu. Harganya cukup murah lah di kelasnya. Ini setelah beberapa minggu saya pakai, ada beberapa hal yang saya sedikit bingung, teman-teman ya. Jadi untuk konsumsi bahan bakarnya, saya merasa jarum bensinnya, jarum solarnya, jarum BBM-nya itu cepat sekali turun ya. Nah, ini mau saya cek apakah jarum ini yang rusak atau memang kondisi mesinnya harus diservis seperti itu. Karena dari beberapa kali yang saya lakukan perjalanan trip gitu ya, ke keluar kota gitu, misalkan ngisi 100.000 atau 50.000 misalnya, atau 100.000, itu pasti turunnya cepat sekali ya, turunnya cepat sekali. Nah, ini saya penasaran, itu apakah dari jarumnya yang rusak atau apung-apungnya yang rusak, atau memang dari mobilnya yang boros ya. Jadi ini nanti kita akan cek, kita akan isi BBM-nya full nanti setelah beberapa kilometer kita akan isi lagi dan kita hitung ya. Kebetulan odonya untuk speedometernya ini mati, teman-teman, tapi untuk RPM-nya, jarum RPM-nya ini hidup ya. RPM-nya hidup, ini mati. Jadi nanti kita akan menggunakan aplikasi speedometer yang digital di Android seperti itu ya. Ya seadanya lah, kita pengen tahu aja, penasaran berapa sih konsumsi BBM dari Mitsubishi kuda diesel tahun 2000 ini yang saya dapatkan ini ya. Tonton terus videonya, nanti kita akan bahas seputar Mitsubishi kuda diesel ya, karena ini cukup menarik, teman-teman, harganya. Oke, coba kita isi dulu full. Kita masuk ke pengisian, ke pompa ya. Jadi ini sedang diisi BBM-nya solar. Karena kuda diesel itu mesin solarnya masih konvensional, teman-teman. Jadi kita ngisinya cukup pakai biosolar ya. Kebanyakan sih kalau orang-orang ya beli mobil diesel itu kan cari iritnya, irit dari segi konsumsi bahan bakar dan irit dari segi harga BBM-nya gitu. Pasti nanti akan ada yang banyak yang bully, oh BBM-nya yang subsidi gitu kan. Iya, memang kita cari irit itu ya, karena untuk penggunaan kerja teman-teman sehari-hari, jadi cukup pakai BBM yang ya. Jadi saya cari mobil yang pakai mesin konvensional gitu, teman-teman. Jadi ini sudah kita isi full ya. Tadi diisi sama oleh petugas pom bensinnya, itu kita mendapatkan fullnya karena tadi sudah diisi setengah. Ini fullnya sekitar 27 liter sekian ya. Total harganya 140.000, teman-teman. Jadi nanti coba ya, ini mungkin mbaknya tadi juga kurang begitu full ya, karena di jarum bensin ini sepertinya masih tidak begitu naik ya, masih kurang sedikit gitu kan. Tapi coba nanti kita buat jalan di jalan beberapa puluh kilometer. Ayo fokus ya, kita buat jalan beberapa puluh kilometer. Setelah itu nanti kita akan ngisi lagi di sana dan kita hitung konsumsi bahan bakarnya ya. Kita lihat apakah mobil ini memang boros ya secara konsumsi bahan bakar, atau memang jarum bensin yang ada di dalam tangki itu sudah rusak ya. Saya juga penasaran, teman-teman. Coba nanti kita lihat. Oke, nanti kondisinya kita akan nyalakan AC full ya. AC-nya sedikit aja segini.
itu ya. Nanti kita akan melalui jalur kombinasi dalam kota. Cukup ramai sih kalau di kebetulan saya ada di Kabupaten Grobogan ya. Nanti di antara 10 atau 15 km pertama itu akan sangat padat ya, karena jalannya sempit. Yang kedua nanti kita akan melalui jalur Wirosari Blora yang jalannya cukup lengang atau sepi. Jadi dengan rute kombinasi seperti itu nanti kita akan lihat berapa, satu banding berapa sih konsumsi bahan bakar Mitsubishi diesel tahun 2000 ini. Oke, selamat mengikuti. Oh ya, jangan lupa kita start ya untuk speedometernya. Oke, sudah bisa dimulai. Nanti sambil jalan teman-teman, saya ingin sedikit ya cerita-cerita lah ya pengalaman menggunakan kendaraan nanti ke depan, karena ini vlog perdana saya ya mengenai masalah permobilan kan. Nanti kita akan bahas ke depan mengenai mobil ini terutama karena ya nanti kita akan bahas inilah apa namanya, hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari aja ya, terutama masalah mobil. Karena kan zaman sekarang itu kan banyak orang yang pengen punya mobil gitu kan untuk aktivitas sehari-hari ya. Dan tidak dipungkiri karena kan di Indonesia ya dengan kepadatan lalu lintas seperti ini, naik motor itu nyaman sih, kalau saya masih nyaman. Tapi kalau saya pribadi memang ada sedikit ketakutan teman-teman ya, karena pengalaman yang tidak mengenakan saat naik motor ya, jatuh ya, naik motor jatuh, lalu ya sampai sekarang agak sedikit takut kalau keluar kota naik motor. Jadi saya akhirnya cari mobil yang buatan pak, cari mobil yang konsumsi bahan bakarnya yang katanya irit gitu kan. Sebenarnya kalau kata bengkel teman-teman, antara Mitsubishi Kuda dengan Panther ya, dengan pesaing-pesaingnya yang lain seperti Kijang gitu kan, itu lebih irit. Yang paling irit itu adalah Panther teman-teman. Tapi masya Allah, Panther itu harganya memang selangit ya. Masih tidak, ya lebih mahal inilah ya, dengan tahun yang sama gitu kan. Harga Panther itu memang masih lebih mahal dibandingkan dengan Kuda ya. Ini saya dapat unitnya ini dari Semarang, di angka di bawah 50 juta ya, sekitar 47 plus pajaknya. Kemarin saya bayar itu 16.500 karena KTP-nya nembak gitu kan. Terus ya kemarin sedikit perbaikan, kita langsung ganti oli, ganti filter solar, ganti apa namanya, ganti ya servis-servis lah. Saya juga pemula ini untuk mobil solar ya, tapi saya penasaran kok konsumsi bahan bakar mobil saya kelihatannya boros banget ya gitu. Kalau habis diisi gitu cepet banget turunnya gitu kan. Padahal dulu saya pernah pakai Kijang kapsul LSX tahun 97 punya orang tua saya, solar juga dengan cc yang sama teman-teman. Itu pernah saya isi full to full ya, kita hitung itu saya dapat 1:13 ya, 1:13. Itu irit sekali teman-teman untuk sekelas mobil solar. Jadi karena sudah irit itu kan, bahan bakarnya sudah irit,
1/13, harga solarnya murah. Harga solarnya murah, itulah yang disukai para pecinta diesel ya, diesel lover di Indonesia, karena harga bahan bakar solar itu murah, teman-teman. Ya. Tapi nggak tahu nanti ke depan apakah pemerintah masih mempertahankan solar ya sebagai apa namanya bahan bakar yang paling dasar gitu kan di mesin diesel, apakah nanti akan dihilangkan ya, kita nggak tahu, itu kebijakan pemerintah. Tapi yang jelas bahan bakar solar ini kalau misalkan nanti, itu pendapat saya, kalau misalkan nanti dihilangkan pasti harga kebutuhan pokok akan naik, teman-teman. Karena selama ini memang kendaraan-kendaraan berat itu kan, truk gitu kan, itu masih menggunakan solar. Ya cocoknya menggunakan solar karena mereka ngangkut-ngangkut berat, dan solar itu memang torsinya besar untuk angkut-angkut barang-barang yang berat ya gitu. Nah, oke, ini maaf ya, saya nggak punya holder. Saya punya holder itu beli, tapi memang nggak cocok dimasukkan ke dalam kisi-kisi AC. Itu di mobil saya yang sedan, teman-teman. Saya nggak bisa pasang di sini karena ternyata kisi-kisi AC yang di Kuda ini lebih kecil ya, sementara itu lebih besar untuk colokannya ke dalam lubang AC ini. Jadi nanti kita taruh aja ini handphonenya di sini untuk melihat kecepatan kita rata-rata. Dan perlu teman-teman ketahui, saya pribadi itu kalau nyetir itu nggak pernah kenceng-kenceng, teman-teman. Saya paling ya kalau lagi road trip gini kan, trip ke luar kota, itu saya paling banter itu 60 km per jam. Ya karena kondisi jalannya tidak terlalu bagus, karena apa namanya, karena saya juga takut juga kenceng-kenceng gitu. Dan biasanya saya selalu mempertahankan RPM saya itu di maksimal 2000 ya, maksimal 2000 ya, seperti ini misalkan ini di jarum RPM saya masih sekitar 1000 ya. Efeknya apa? Efeknya saya lama sekali sampai ke tujuan, teman-teman ya, kayak gitu. Nah, ini jalan-jalan di kota, di Kabupaten Grobogan, teman-teman, sudah lumayan bagus ya, karena memang ini ya, kondisi tanah di Kabupaten Grobogan itu memang bergelombang ya, jadi sudah dicor, sudah di aspal gitu kan. Besok selang beberapa tahun atau beberapa bulan itu pasti dia akan ambles ya, kayak gitu. Makanya di Kabupaten Grobogan ini terkenal ya, kalau orang-orang teman-teman saya itu ke Grobogan, ke rumah saya gitu kan, wah di Grobogan ini nggak bikin ngantuk gitu, karena jalannya bergelombang ya, karena jalannya memang tanahnya teksturnya seperti itu, teman-teman ya. Oke, ini jalannya cukup sempit, ini jalan arah Kuwu ya, Kuwu. Kalau teman-teman tahu Lodok Kuwu ya, itulah jalannya arah dari Danyang tadi, dari perempatan Danyang. Oke, nanti kita lanjutkan lagi, teman-teman. Saya mau fokus nyetir dulu. Nanti kita akan tak sapa lagi lah ya. Oke. Nah, ini kita kena macet, teman-teman ya. Jadi di depan itu ada pembangunan jembatan yang mulanya jembatannya itu kecil banget ya, satu mobil ya, satu gantian ya, dari dua arah gantian, satu arah. Sekarang lumayan ya, bikin jembatan baru. Ini sudah berapa bulan ya? 1 tahun Pak ya? Belum sih, kalau 1 tahun sih, ini beberapa bulan. Jadi ini hampir jadi sih menurut saya jembatannya. Yo, gede banget jembatannya sih. Memang sudah seharusnya itu daerah sini jembatannya itu sebesar ini. Tinggal nanti jalannya yang menyesuaikan.
Ya masuk jembatannya gede, jembatannya besar gitu kan, tapi jalannya sempit kan, ya lucu. Lega gitu tuh, sempit. Nah, jadi nanti teman-teman di vlog saya ini itu semua mengenai pendapat pribadi saya ya. Jadi saya itu adalah orang yang awam masalah otomotif, segala hal lah. Saya itu masih saya merasa saya itu awam, saya tidak tahu ya, menahu. Jadi konten-konten yang saya keluarkan nanti itu sebagai media saya belajar ya, belajar bersama. Mbok menawa nanti ya, ketika saya belajar itu dan saya videokan, akan ada masukan-masukan baru dari yang nonton ya, tujuannya itu. Nah, Mas, yang ini salah Mas, misalkan gitu. Oh, yang benar tuh kayak gini loh Mas, kayak gitu. Jadi ya semoga nanti kita dapat ilmu baru lah, karena sudah pengen ngevlog itu udah lama teman-teman, tapi memang mengumpulkan niat untuk bikin vlog ya, itu nggak instan gitu ya. Begini, mau sekarang bahas apa gitu kan. Saya rasakan, oh ya wes lah, bahas sehari-hari aja. Kerjaan, kalau kerjaan sih yo nanti kita bahas sedikit lah. Internet itu kan saya suka. Saya di rumah jualan ini teman-teman, jadi reseller internet, tapi mau kerjasama dengan saudara saya. Jadi saya hanya dibantu saja. Memang bosnya ya, yang pemilik bisnisnya itu saudara saya bagi hasil dengan saudara saya. Kondisi jalan di Kabupaten Grobogan ya, jalur yang dari Danyang menuju Kuwu. Nah, coba teman-teman bisa search di Kuwu, itu ada sebuah mini volcano ya, mini volcano. Nggak cuma satu, jadi mini volcanoes. Jadi beberapa gunung-gunung kecil gitu kan, yang tapi nggak jadi gunung. Itu namanya Bledug Kuwu teman-teman ya, Bledug Kuwu. Dulu pas saya kecil itu semburannya gede banget ya, gede banget, meletup-letup gitu. Nah, sekarang kecil, sudah kecil. Jadi kalau di Grobogan objek wisatanya banyak yang unik sebenarnya, banyak yang unik. Nanti kapan-kapan kita main-main ke sana ya, tentunya kita bawa mobil ini ya, bukan yang sedan, karena sedan nggak bisa kemana-mana ya. Selain gampang ini ya, jalannya jelek ya, lagi rusak, bukan rusak sih, bisa dinaikin, tapi butuh ini dicat ulang. Nanti kita akan bahas ya jalan-jalan lah ke wilayah Kabupaten Grobogan ya. Sementara vlog saya kayak gini teman-teman, seadanya, karena ini juga diambil pakai handphone. Ini lagi mendung juga, mendungnya ya, sudah beberapa kali hujan. Mungkin itu sudah musim apa ya namanya, pancaroba ya, peralihan ya, dari musim jagung itu kan musim kemarau menanamnya, ke musim padi ya. Ini sudah bulan September, nanti Oktober, November, Desember, sampai nanti bulan Agustus lagi atau Juli itu kita musim kemarau lagi, yaitu jagung tuh. Oke teman-teman, ini saya berhenti sebentar ya di depan Alfamart yang baru dibangun ini. Jadi terpaksa berhenti karena dari kantor ya tiba-tiba ngajakin meeting. Ini sementara saya stop dulu, saya pause dulu. Posisi mesin masih mati, sudah mati maksudnya. Jadi nanti kalau udah jalan kita lanjutkan lagi perhitungannya ya. Jadi ini kita sudah menempuh jarak sekitar, bukan sekitar ya, sudah menempuh jarak ya sesuai GPS-nya 27 km sekian ya, dengan maksimal kecepatan itu 52 km per jam ya, average-nya rata-rata kecepatan 22 km per jam. Jadi seperti yang saya bilang tadi, saya memang kalau
mengendarai mobil itu memang nggak kenceng-kenceng teman-teman, apalagi dengan kondisi jalan yang padat seperti itu. Saya khawatir ya teman-teman, terjadi hal yang tidak diinginkan ya, karena kasihan lah kalau di jalan ramai tiba-tiba ada naudzubillah min dzalik, anak kecil nyabrang, orang tua nyabrang ya, itu seringkali terjadi ya, terjadinya kecelakaan seperti itu ya. Semoga kita hindarkan dari hal yang kayak gitu teman-teman ya. Ini saya pause dulu, saya mau meeting dulu. Nanti kalau sudah waktunya jalan nanti kita start lagi, oke? Pause dulu ya. Iya, pause. Kita lanjut meeting. Oke teman-teman, ini akhirnya ada perubahan plan pekerjaan ya teman-teman. Jadi hari ini saya gagal berangkat ke Blora untuk untuk masalah pekerjaan saya gitu. Tapi don't worry, di pengetesan konsumsi BBM di mobil ini tetap berjalan. Jadi nanti rencananya setiap kali saya jalan menggunakan mobil ini itu akan saya ukur teman-teman ya, karena kalau ini saya kembali lagi ke Purwodadi, ke rumah, itu kilometernya masih rendah sekali teman-teman. Jadi nanti kalau saya tiba-tiba ngisi full, misalkan lagi masih cuma 60 km atau 40 km, nanti aku diguyu karo petugas pom bensin gitu. Jadi ini tetap berjalan. Nanti kalau aku keluar jalan pakai mobil ini akan aku inikan karena aku jalankan ke GPS-nya. Angel banget ya, jadi tetap seperti itu, tetap ikuti ya perjalanan ini, karena kemungkinan aku akan ke Blora itu besok ya, malah besok kemungkinan aku ke Cepu karena besok memang, hari ini memang rencananya aku ke Blora, terus nginep di Cepu terus balik lagi ke Grobogan. Nah, karena ada sesuatu pekerjaan yang terpending ya, jadi ke Bloranya bukan hari ini tapi besok ya. Stay tune terus, dicek konsumsi BBM Mitsubishi Kuda diesel tahun 2000 GLS ya. Oke. Jadi teman-teman, untuk perjalanan hari ini, karena kita nggak bisa melanjutkan ke luar kota ya, jadi untuk perjalanan hari ini kita stop dulu di kilometernya adalah 72,61 ya. Jadi ini nanti kalau ini nanti kalau saya jalan ini akan aku start dari 0 lagi. Jadi nanti kita hitung, jadi 72. Nanti kalau jalan kita jalankan aplikasi ini berapa kilometer jalannya. Kalau misalnya enggak ya berarti besok saya akan melanjutkan pengetesan konsumsi bahan bakar kuda diesel ini. Oke, ini akan saya screenshot dulu biar nggak lupa. Aisyah. Oh, udah bisa. Ya, nanti teman-teman gitu dulu. Kita lanjutkan pada video slide berikutnya. Oke, terima kasih.